Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai manusia dan peradaban. Hal ini sangat terkait dengan bahasan sebelumnya, yaitu tentang manusia dan kebudayaan. Nah, kita bisa melihat gambar berikut ini. Ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar dari situs Gunung Padang yang merupakan salah satu situs peradaban megalitikum. Ya, jadi situs ini merupakan sebuah peninggalan yang diduga merupakan peninggalan megalitikum. Nah, kita juga bisa melihat gambar ini, yaitu gambar uh, ini merupakan gambar peta Pajajaran atau kemudian merupakan peradaban Sunda pada zaman Pajajaran. Nah, banyak sekali situs atau kemudian peninggalan peradaban Pajajaran yang uh, tidak tercatat atau kemudian tidak terbukti atau kemudian apa ya tidak terwujud dalam bentuk artefak karena ada pada berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur atau di Yogyakarta, mereka lebih terwujud atau berwujud berupa candi, bangunan dan sebagainya. Nah, di Pajajaran jarang sekali wujudnya terwujud melalui candi. Nah, tetapi ada beberapa juga peninggalan kerajaan Pajajaran. Nah, kita bisa melihat juga gambar ini. Ini merupakan gambar Khmer atau peradaban Khmer di Kamboja yang merupakan salah satu peradaban yang hilang di dunia akibat adanya wabah dan perang saudara. Nah, jadi dari gambar-gambar tersebut, kira-kira apa yang kemudian kita pahami sebagai sebuah peradaban? Nah, peradaban itu kalau kita lihat dari gambar-gambar tersebut lebih cenderung sisa-sisa peradaban itu terwujud dari yang namanya artefak atau wujud material dari sebuah kebudayaan. Nah, wujud yang lain itu tidak tidak berbentuk lagi atau kemudian sudah hilang. Nah, lantas apa itu peradaban? Nah, sebelum ke peradaban, kita melihat atau kita membahas dulu apa itu adab dan peradaban. Adab sendiri merupakan akhlak. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, adab sendiri merupakan akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Jadi ketika kemudian orang manusia tidak sopan atau kemudian tidak sesuai dengan aturan, norma dan sebagainya, itu bisa sering kita sebut manusia yang tidak beradab. Nah, ini. Jadi kan ada kaitannya dengan kata beradab itu sendiri. Jadi kadang manusia yang masih kuno, yang masih barbar dan sebagainya itu cenderung orang menyebutnya oh ini tidak beradab. Jadi kata beradab itu sendiri itu identik dengan apa ya kesopanan, kehalusan budi pekerti dan yang ada pada sekarang ini. Jadi ada level sekarang ini. Nah, selanjutnya apa itu peradaban? Jadi, nah tadi saya menyinggung bahwasanya peradaban-peradaban yang ada di dunia ini yang sebelum kita atau kemudian zaman sejarah atau bahkan sebelum prasejarah itu cenderung yang
ada yang peninggalan yang ada yang kemudian kita bisa lihat, yaitu berupa wujudnya adalah benda material di peradaban. Tapi sebenarnya peradaban itu juga ada idenya, ada gagasannya, ada wujud berupa aktivitasnya, tetapi yang kemudian bisa ditinggalkan atau kemudian dibuktikan itu ada peradaban benda material. Nah, jadi ketika kemudian benda material itu tidak ada, nah itu nampaknya sulit sekali peradaban itu terbukti. Nah, oke, jadi maka ada pengertian peradaban menurut Oswald Spengler yang mengatakan jika kebudayaan merupakan wujud dari seluruhan hidup adat istiadat, industri, filsafat, dan sebagainya, maka peradaban eh, maka peradaban itu kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau mati. Nah, jadi asumsi pengertian ini dari sana tadi. Jadi sesuatu yang kemudian dikatakan peradaban itu berarti sebuah kebudayaan yang tidak bisa tumbuh lagi atau kemudian mati, yang hanya bisa dinikmati atau yang kemudian bisa dilihat hanya berupa benda material saja. Nah, ini menurut definisi yang dikatakan Oswald Spengler. Tapi banyak sekali definisi-definisi apa itu peradaban, misalnya uh, Kunchoro-Ningrat, ada uh, banyak lagi, misalnya uh, Samuel Huntington tentang civilization, bahwasanya peradaban itu merupakan um, border atau kemudian jarak antara satu level identitas kebudayaan dengan identitas kebudayaan yang lain. Nah, jadi ada semacam level identitas kebudayaan dengan identitas kebudayaan yang lain yang membedakan satu dengan yang lain. Tetap menurut Kencana Nagrat juga peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang halus dan indah. Nah, ini beda lagi. Jadi sebenarnya apa peradaban? Kalau kita bisa memberikan pengertian, yaitu peradaban itu sebenarnya perkembangan kebudayaan yang mencapai tingkat tertentu yang tercermin pada tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat pada masyarakat. Jadi di dalam subperadaban, misalnya peradaban uh, Pasundan atau peradaban Sunda kuno pada zaman itu, misalnya peradaban Sunda yang saya contohkan di awal, mereka sudah mulai mengenal teknologi pertanian berupa misalnya membuat parit-parit di lingkungan di sekitar istana. Jadi di lingkungan pertanian, atau kemudian Majapahit juga beberapa ditemukan saluran irigasi yang kemudian uh, membuat atau kemudian saluran irigasi itu sampai ke sawah-sawah warga sebagai satu bentuk teknologi untuk mempermudah kerja para petani pada zaman peradaban Majapahit pada saat itu. Ini adalah semua cerminan teknologi, jadi merupakan hasil intelektual. Tetapi pada dasarnya peradaban juga kalau dikatakan tadi Oswald merupakan peradaban itu adalah sebuah kebudayaan yang sudah mati, berarti ya yang bisa dinikmati sekarang atau kemudian bisa lihat sekarang adalah tinggal uh, artefaknya. Tetapi kalau kita artefaknya nggak ada, maka peradaban itu mungkin masih diragukan. Nah, okay. Perubahan budaya. Perubahan budaya, jadi menurut masternya, Selo Sumarjan mengatakan perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok masyarakat. Selo Sumarjan sendiri, disertasinya dia membahas tentang perubahan sosial masyarakat di Jogja. Dia membuat tulisan bagaimana kemudian perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Jogja. Uh, gitu.
Akibat modernisasi, akibat pariwisata banyak terjadi perubahan yang ada di Yogyakarta. Baik itu perubahan tata nilai, pada perilaku, mungkin akan berpengaruh juga terhadap bentuk benda materialnya. Selain itu, proses perubahan itu terjadi karena adanya yang namanya modernisasi. Dengan modernisasi, orang kemudian menyesuaikan dengan konstelasi hidup sekarang ini. Jadi dengan alat-alat teknologi, sehingga alat-alat teknologi yang kemudian uh, pada zaman dahulu atau kemudian dipakai oleh generasi sebelumnya cenderung tidak terpakai, dan akhirnya ini menjadi sebuah uh, peradaban yang mati itu tadi. Jadi itu. Jadi dia menghidup dengan konsentrasi dunia sekarang. Jadi dengan adanya modernisasi maka kemudian menghancurkan peradaban-peradaban yang ada. Itu globalisasi. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi ini dari kata global village, yaitu desa yang mendunia. Jadi tidak ada batasan waktu, batasan ruang, batasan uh, waktu dan ruang. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi. Nah, semua budaya, sehingga dengan arus budaya yang begitu luar biasa terjadi yang namanya perubahan sosial yang begitu luar biasa. Sehingga banyak sekali kebudayaan yang kemudian terpinggirkan dan cenderung kemudian akhirnya itu menjadi pada titik tertentu mereka akan mengalami kematian kebudayaan itu, sehingga yang disebut Oswald itu bahwasanya kebudayaan itu akan mati dan menjadi sebuah peradaban. Begitu. Itu pada konsep dasar dari apa itu peradaban. Nah, sekian, terima kasih pada